Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas keterlambatan live-nya tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar. Tidak ada wadah yang lebih buruk dari perut. Sebentar, dicari sinyalnya yang ya, jadi tidak ada wadah yang lebih buruk dari perutnya manusia. Ya, maka perut itu bisa menjadi tempat yang sangat-sangat buruk ya, atau juga perut ketika dijaga dia bisa menjadi tempat yang menjadi kekuatan bagi tubuh kita atau imunitas kita. Maka Masya Allah, membahas tentang perut ini, maka kita perlu tahu dulu ya sebenarnya ada apa di perut kita, ya, ada apa di perut manusia. Ya, kalau teman-teman lihat ya, dalam perut ya tentunya ada organ-organ ya di situ ya, ada lambung ya, ada usus halus, ada usus besar ya, bahkan di rongga abdomen kita itu juga ada livernya, ada apa namanya atau hatinya ya, dan organ-organ lainnya. Namun kita tidak bahas organ-organ tadi, kita akan bahas pada dua organ saja. Yang akan menjadi fokus kita, yaitu lambung ya, lambung dan apa tuh namanya lambung ya, lambung dan usus itu sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, maka Masya Allah sebenarnya kalau kita perhatikan ya, perut kita itu seperti seperti kuali gitu kan, dia kuali ya, kuali. Jadi subhanallah, kuali yang di situ kita masak apapun di sana ya, kita masak apapun di sana dan hasilnya itu ya masakan kalau kita masak biasa. Tapi kalau perut kita kan hasil masakan itu ya berupa nutrisi-nutrisi yang terserap ya dalam tubuh kita, atau juga yang terbuang ya oleh saluran pencernaan kita atau saluran ekskresi. Jadi perut ini atau lambung atau pencernaan kita ini maka kata kunci di situ ya. Maka yang dua hal ini yang kita nanti kita akan fokuskan bagaimana menjaganya, atau bagaimana cara mempertahankan lambung tadi. Nah, kalau kita bicara lambung dulu ya, mungkin dalam hal ini, maka dalam lambung Bapak Ibu sekalian di situ ada keseimbangannya, ada keseimbangan. Keseimbangan itu diatur ya pastinya oleh Allah, oleh makhluk-makhluk yang ada di situ, dan ciptaan-ciptaannya yang ada di situ. Jadi subhanallah ya, saya mati dulu itunya ya, komennya ya, nanti. Jadi Masya Allah, keseimbangan lambung ya, maka keseimbangan lambung ini menjadi kata kuncinya. Nah, kita tahu bahwa di lambung kita ada namanya asam lambung ya, asam lambung. Maka asam lambung ini ya kalau kita berlebihan ya kita biasa sebut dengan mah gitu kan. Tapi tidak banyak yang membahas tentang kekurangan asam lambung. Nah, dua hal ini sebenarnya yang akan menjadi titik poin penting kita untuk kita bahas pada sore hari ini. Jadi yang pertama berkaitan dengan keseimbangan asam lambung. Kita tahu bahwa dalam lambung ya selain ada pencernaan, ada asam lambung ya, yang harus dipertahankan keseimbangannya, sebab kalau dia tidak dipertahankan keseimbangannya pasti akan muncul masalah ya. Masalah pertamanya adalah hipersekresi dari asam klorida tadi. Masalah yang kedua adalah justru malah hiposekresinya ya. Ini yang saya katakan tidak seimbang ya. Maka kita perlu memahami ya konsep keseimbangan ini sehingga nanti kita tahu cara menjaga atau cara mencari jalan keluar ketika ada masalah. Nah, teman-teman yang biasanya atau pernah mendengar ya bahwa ada orang-orang yang terkena asam lambung tertentu, kemudian mereka meminum jeruk nipis yang dikasih madu, kemudian dikasih garam ya, dan ternyata jeruk nipis kasih madu kasih garam tadi itu ternyata memberikan efek ke lambung dan bahkan menghilangkan masalah di lambungnya ya. Nanti kita akan bahas teorinya ya, karena memang kalau teori di dunia modern yang ada saat ini ya asam lambung berlebihan sehingga di stop kalau nggak dikasih penetralnya.
Ya, kalau di teori yang lain, katakanlah di teori pengobatan natural ya, atau mungkin di kesehatan Islam itu teorinya tidak melulu seperti itu ya. Karena kalau bicara teori maka baik. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi ya. Terus bagaimana cara kita menjaga keseimbangan lambung tadi? Nah, lambung ya sangat sensitif sebenarnya dengan semua atau segala sesuatu yang bersifat kimiawi ya. Segala sesuatu yang bersifat kimiawi, bukan hanya sekedar obat ya. Tapi yang saya maksud sini juga bahan-bahan polutan seperti logam-logam berat yang ada pada sayuran, buah-buahan ya, beras segala macam ya. Kemasukan atau terlalu dominan atau terlalu banyaknya asupan dari tadi ya, logam-logam berat dan pengganggu lambung tadi, itulah yang menyebabkan ketakseimbangan lambung ya. Tapi di luar itu semua, yang paling justru malah dominan menyebabkan ketakseimbangan lambung itu adalah stres ya, adalah stres atau kecemasan ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan emosi yang berlebihan. Jadi subhanallah ya, ketika kita mengenal atau mengetahui konsep ini, maka insya Allah mengobatinya gampang sekali ya. Saya nanti akan sampaikan bagaimana cara mengobatinya atau menjaga kesehatan lambung tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ya tadi kalau kita bicara di dunia modern ya, di dunia pengobatan modern ya, kita tahu bahwa pengobatannya biasa dikasih dengan penetral asam lambung atau di stop asam lambungnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan teori-teori tentang keseimbangan ya di situ, maka pengobatan yang kita lakukan justru malah memberikan asupan mineral kepada lambung, atau juga memberikan asupan-asupan berupa tambahan-tambahan pasukan penjaga yang akan menjaga kesehatan lambung tadi, mulai dari nutrisinya dan juga pasukan itu tadi ya. Jadi konsep keseimbangan inilah yang akan saya jelaskan insya Allah bismillah, yang mungkin nanti insya Allah teman-teman bisa dapatkan ya, atau mungkin bisa lakukan ya di keseharian teman-teman. Nah, konsep pertama kalau kita bicara tentang keseimbangan mineral ya. Jadi kalau mungkin yang sering mendengar kajian-kajian saya tentang rempah rimpang ya. Jadi sebenarnya rempah-rempah rimpang itu bukan cuma sekedar katakanlah menetralkan segala macam, bukan, tapi dia mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi gitu kan. Mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi. Jadi kalau asam lambungnya sudah kembali seimbang, maka fungsi lambung itu bisa kembali normal ya. Kita kenal beberapa rimpang-rimpang yang sifatnya hangat ya, seperti jahe ya, atau mungkin serai ya, atau juga mungkin kapulaga ya, atau lengkuas ya, atau cengkeh, atau kayu manis ya. Itu beberapa jenis rempah-rempah hangat ya, atau rimpang-rimpang hangat yang itu masya Allah punya manfaat yang luar biasa mengembalikan keseimbangan asam lambung tadi ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita juga perlu tahu atau kita perlu pahami juga bahwa lambung itu juga perlu nutrisi ya. Nutrisi lambung itu berkaitan dengan bagaimana tadi ya, lambung itu terasupi dengan baik ya. Makanya kalau yang teman-teman pernah sempat lihat postingan saya tentang air tajin ya, itu masya Allah air tajin itu salah satu nutrisi yang terbaik ya, yang tentunya dengan beras yang organik ya, beras yang bebas pestisida pastinya. Itu sangat baik sebenarnya dari pengalaman saya untuk memperbaiki keseimbangan asam lambung ya. Jadi bagi Anda yang mengalami gangguan asam lambung seperti itu ya, maka Anda perlu berikan keseimbangan lagi pada asam lambung atau pada lambung tadi dengan cara memberikan tadi ada air tajin ya, kemudian ada rempah-rempah rimpang yang sifatnya hangat dulu ya, yang seperti jahe, kemudian ada lengkuas, ada serai ya, ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, seperti itu. Itu salah satu caranya ya. Jadi di samping itu Bapak Ibu sekalian, air tajin ini kan sebenarnya air yang berisi amilum ya. Amilum itu ya zat pati lah ya, zat pati dari karbohidrat yang didapatkan dengan cara merebus beras ya, yang itu sangat baik dalam memperbaiki keseimbangan asam lambung tadi. Dan tentunya bisa ditambahkan dengan sedikit secukupnya lah madu ya, atau juga ditambahkan dengan sedikit garam. Jadi garam itu jangan ditinggalkan ya. Saya berpesan
pada teman-teman, garam itu jangan ditinggalkan. Kenapa saya katakan jangan ditinggalkan? Kalau garam ya, garam mineral ya, yang non refinasi itu justru malah kita sangat membutuhkan mineral-mineral mikro yang ada pada garam-garam tadi. Jadi jangan ditinggalin garamnya ya, jadi kalau Anda bikin minuman rempah rimpang gitu ya, atau mungkin jadikan bikin air tajin tadi, atau air madu saja, misalkan pakai air madu, itu tambahkan garam sedikit ya, sejumput kecil saja ya, karena garam tadi meningkatkan absorpsi ya, atau penyerapan dari mineral-mineral yang kita masukkan pada tubuh kita tadi ya, seperti itu. Jadi itu beberapa poin penting. Jadi ada air tajin ya, ada makanan-makanan atau tadi yang nutrisi berupa amilum yang juga bisa dapatkan dari makanan-makanan tinggi amilum ya, seperti pisang ya, kemudian juga umbi-umbian ya, atau juga mungkin alpukat juga bisa ya. Dan ditambahkan dengan rempah-rempah atau rimpang. Jadi keseimbangan seperti inilah yang kita cari sebenarnya ya, untuk menjaga kesehatan lambung dan usus kita ya. Jadi sebenarnya kalau orang lambung ya, orang yang bermasalah di lambung, memang ada kecenderungan mereka tidak bisa tidak bisa bukan kurang makan ya, telat makan atau apa, itu hal yang sebenarnya tidak masalah. Jadi ketika memang perlu makan ya makan aja. Cuman ya, yang membedakannya apa itu sebabnya sering saya sampaikan ketika kita bicara pada konteks puasa. Misalkan ada orang, saya pernah bilang oke, coba kita mulai belajar melaparkan diri, saya bilang gitu kan. Kemudian belajar menahan makanan ya, untuk tidak terlalu banyak makan. Terus nanti yang biasanya ada sakit atau masalah di pencernaan atau lambung langsung tanya, terus kalau yang mas seperti apa, atau lambung atau masalah pencernaan seperti apa? Jawaban saya simpel saja. Kalau Anda masih bisa berpuasa di waktu Ramadan, maksudnya sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan sebenarnya kembalinya ke kaitannya ke kemampuan kita dalam mengontrol ya pikiran kita ya, kemampuan kita dalam mengontrol mindset kita ya, untuk untuk menyampaikan pesan itu kepada lambung ya, kepada lambung bahwa ini misalkan kita nggak makan lagi tuh sahur kan, sahur itu kan sebenarnya kalau bahasa saya itu seakan-akan kita menyampaikan bahwa ini nggak ada makan lagi nih sampai sore gitu kan. Jadi akhirnya tubuhnya dalam keadaan tenang ya, dan tubuh membuka bahan-bahan cadangan energi untuk dijadikan bahan tenaga untuk tubuh atau energi buat tubuh, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, itu salah satunya, salah 3 tadi sudah ada air tajin, rempah-rempah rimpang ya, ya kayak yang terakhir justru malah kita memerlukan fermented makanan fermented atau produk-produk fermented atau probiotik seperti itu untuk menjaga kesehatan lambung ya. Dan tadi saya katakan bahwa kesehatan asam lambung itu memang dipengaruhi oleh adanya makhluk-makhluk tadi ya. Jadi semakin banyak makhluk-makhluk tadi atau fermented food ya, atau mungkin seperti itu yang masuk dalam tubuh kita, maka insya Allah dia akan menjaga keseimbangan tadi ya. Bahkan dia akan memperbaiki usus-usus yang bermasalah atau kita kenal sebagai leaky gut atau usus bocor ya. Bocor salah satunya. Maka kita lagi trial juga ya di JSR Store ini ya, untuk mencoba ya produk-produk nutrisi suplemen seperti ini yang sangat baik untuk menjaga kesehatan lambung ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan di JSR Store ya, seperti ini, atau yang kasasetan ya, saya sebutnya nutrisi kesehatan lambung saja ya. Jadi ada yang bentuknya kaplet kayak begini ya, dan juga yang saset kayak begini. Nanti bisa dicampurkan dengan air ya, dan madu, ditambahkan madu. Kita coba tuh, nanti teman-teman bisa coba dapatkan di JSR Store ya, seperti itu. Itu salah satu cara kita menjaga kesehatan lambung. Ya, di samping tadi ya, saya jelaskan tadi rempah-rempah rimpangnya ya, kemudian juga nutrisinya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang memang ada masalah di lambung ya, jangan dibiasakan lambungnya kosong ya. Kalau memang tidak ada rencana untuk puasa ya, kecuali memang dari awal tuh pengen puasa, maka tidak masalah ya. Tapi kalau nggak ada rencana untuk puasa, maka teman-teman
ya udah makan aja. Waktunya memang tubuhnya meminta energi, meminta asupan, udah makan aja. Itu jauh lebih baik dan lebih aman untuk lambungnya, ya seperti itu. Nah, tentunya dengan makanan-makanan lain yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kurma, ya, madu, ya, itu juga sangat baik ya untuk kita berikan asupan, dan lemak-lemak yang baik seperti minyak zaitun, ya. Minyak zaitun itu juga teman-teman bisa konsumsi ya untuk menjaga kesehatan lambung. Tapi yang paling penting apa ya? Jadi jangan stres, jangan cemas, ya. Lambung itu sebenarnya dia nggak masalah ya sebenarnya kalau kitanya aman-aman saja, dan ternyata aman-aman itu maksudnya secara pikiran ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa nutrisi lambung itu ya sangat perlu teman-teman perbaiki ya. Jadi mulailah untuk berpikir untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang justru malah mengganggu kesehatan lambung kita ya. Seperti makanan-makanan cepat saji ya, makanan-makanan yang banyak bahan-bahan kimianya ya, atau makanan-makanan atau minuman yang makanan terutama yang berpotensi mengandung logam berat ya. Itu juga salah satu yang menyebabkan masalah ketakseimbangan atau gangguan keseimbangan dari asam lambung tadi ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Ya nanti teman-teman bisa dapatkan itu di mana, di SR Store ya. Yang tadi ya ada beberapa lagi trial ini ya, kita nutrisi kesehatan lambung juga gitu aja, nanti teman-teman bisa dapatkan di sana. Saya buka saja ini komennya, mari kita baca. Saya baca 1 atau 2 aja ya, karena banyak banget yang tanya. Oke. Ya, assalamualaikum. Saya jawab semua ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Rizkia Salma kalau mau tanya. Langsung aja kalau mau tanya. Waktu kita nggak banyak juga. Garam yang dimaksud apakah garam Himalaya? Iya, seperti itulah garam Himalaya atau garam-garam non refinasi ya. Radang usus rimpangnya apa? Banyak ya, bisa pakai kayak jahe ya, lengkuas, kemudian atau kunyit juga bisa pakai, sama tambah juga dengan serai ya. Kemarin saya coba minum jeruk nipis pakai madu, tapi asam lambung saya masih nyeri. Bisa nanti dicoba yang suplemen buat asam lambung yang ada di JSR Store. Nanti mungkin teman-teman bisa coba dulu. Itu insya Allah juga akan membantu memperbaiki asam lambung. Di samping tadi yang saya jelaskan tadi ya, air tajin. Coba teman-teman yang kena asam lambung ini ya, ini coba mulai rutinkan minum air tajin. Air tajin ini bisa dari tentunya beras organik ya, warna putih bisa, warna merah bisa, warna hitam bisa. Bagaimana dengan permasalahan lambung dan tekanan darah rendah? Maksudnya gimana? Kalau nggak paham, maksudnya kaitannya. Ya, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi kalau yang kena asam lambung, coba mulai sekarang konsumsilah air tajin ya. Nanti air tajin itu sudah saya jelaskan juga cara buatnya. Kemarin saya nyobain air tajin dari beras hitam, ternyata enak, masya Allah ya, enak sekali. Tambahkan sedikit dengan madu dan garam sedikit aja, insya Allah akan sangat baik untuk memperbaiki kesehatan lambung. Saya sakit gastritis kronis dan positif bakteri pylori. Jadi gini sebenarnya bakteri-bakteri ya yang muncul dalam pencernaan kita itu bakteri-bakteri yang muncul pada pencernaan kita itu yang karena ketakmampuan saluran cerna kita atau lambung ya mengatasi bakteri tadi. Pertama bakteri baiknya lebih sedikit gitu kan. Nah makanya tadi ya, kalau gastritis kronis salah satu yang bisa Anda kerjakan adalah dengan cara minum air tajin ya, kemudian beberapa rempah-rimpang yang saya jelaskan tadi, tambah juga dengan suplemen yang tadi saya sampaikan ya. Ada suplemen buat lambung yang itu sangat baik ya untuk memperbaiki masalah lambung, menguatkan lambung. Dan ingat, ketika lambung sudah sehat Bapak Ibu sekalian, maka otomatis imunitas kita pasti sehat, imunitas pasti kuat ya, insya Allah seperti itu. Kemudian apa benar asam lambung bisa merontokkan rambut dan pusing? Kalau saya, rambut saya emang dari dulu sejak kuliah ya udah rontok karena emang bawaan dari orang tua. Males saya benerin, biarin gitu aja.
Pusing ya, jelas lah pusing. Bisa. Perutnya sakit banget di atas pusar, apa sakit lambung juga dok? Bisa jadi sih ya, bisa jadi ya, sakit dan panas ya. Apakah GERD juga sama pengobatan dengan dijelaskan tadi? Insya Allah sama ya, GERD juga bisa nanti mulai pakai air tajam, kemudian mengunyah makanan ya, kurma gitu dikunyah dengan baik, kemudian nutrisi suplemen yang ada di Sor juga nanti teman-teman bisa dapatkan. Ya, kalau untuk lambung yang terinfeksi bakteri dan terjadi peradangan, boleh konsumsi nutrisi lambung JSR, boleh insya Allah. Bagaimana untuk leaky gut? Sama, jadi leaky gut itu kalau tidak lambungnya bagus ya insya Allah diperbaiki dengan nutrisi yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi ya, yang kampus kaplet ini kita di trial juga ini ya. Ini juga insya Allah sangat baik ya, buat leaky gut. Apakah harus makan bubur terus jika asam lambung lagi kambuh? Tidak. Kalau saya sih tidak. Kenapa? Kalau makan bubur terus malah justru kita memanjakan lambung ya. Jadi akhirnya enzim nggak keluar. Justru malah Anda makan biasa aja tapi kunyah yang bagus ya. Kunyah yang lama sehingga nanti makanan tadinya di lunak. Ya lunak keluar enzimnya. Jadi Masya Allah justru malah dia memperbaiki asam lambung yang bermasalah ya. Kalau manfaat untuk visio dan segi gigi bagus ya? Bagus ya. Visio bisa juga untuk namanya oil pulling, nanti di kumur-kumur pakai visio ya. Berapa menit? Agak lama sih, 15 menit kalau teorinya itu. Insya Allah kan sangat membantu buat yang sakit gigi. Asam lambung lagi tinggi boleh tetap kasih lemon. Kalau memang nggak cocok nggak usah. Mulai coba pakai itu aja. Pakai pakai air tajin ya. Tambahkan juga dengan nutrisi asam lambung. Ya gitu. Nah ini nanti ada paketnya begini nanti dari share store-nya. Ya. Paketnya untuk berapa hari ya? 4 hari ya, misalnya 5 hari. Ya. Kemudian ramuan JSR apa yang terbaik pada saat dada terasa napas pendek dan langsung lari, kepala seperti keliengan? Anda harus suplai nutrisi dulu ya. Nutrisi lambung tadi ya. Dari air tajin, mungkin ada makan alpukat atau pisang ya, atau juga mungkin makan yang ini tadi juga insya Allah bisa. Madu, kurma juga boleh, atau air madu sama kurma tambahkan dengan garam sedikit. Jahe aman buat asam lambung? Aman insya Allah. Jadi tidak masalah, silahkan nanti dicobain, justru malah bagus ya jahe itu ya. Buat asam lambung tambahkan dengan madu sedikit, tambahkan dengan pandan sedikit. Kalau nanti mau coba bisa juga dicoba dengan air tajin ya, buat nutrisinya juga bagus. Dok, katanya GERD, katanya lemahnya klep yang di lambung. Intinya sebenarnya kalau sudah masalah pencernaan itu ya segala macam mungkin bisa saja terjadi sih ya. Saya nggak tahu karena nggak cek juga dan harus lihat di endoskopi atau apalah gitu kan. Tapi intinya semua tuh dimulai dari leaky gut, jadi usus yang bocor ya. Jadi teman-teman, sebenarnya penggunaan rempah rimpang itu selain kita memang mendapatkan khasiatnya, juga dia sangat membantu untuk memperbaiki masalah-masalah leaky gut ya. Jadi teman-teman bisa konsumsi ya, ganti-ganti saja. Misalkan hari ini minum jahe, tambahkan pandan, besok mungkin serai ya, tambahkan madu gitu. Jadi setiap hari ganti-ganti nggak masalah. Dok, saya minum madu malah dada panas ya. Tambahkan minum air aja lebih banyak, insya Allah nggak masalah. Apakah semua makanan fast food atau instan tidak baik dok? Kalau bahasanya fast food ya nggak baik. Ya, fast food yang maksud saya itu ayam goreng cepat saji, kentang goreng yang beku kemudian digoreng, itu nggak bagus. Ya. Ke instan juga kalau bahasanya, jadi kalau yang nanya ini sebenarnya lebih bisa menunjukkan contohnya apa gitu. Kita nggak boleh sebut merek ya. Tapi dia kalau mie instan biasa itu nggak bagus ya. Jeruk nipis hangat pas bangun tidur, amankah buat penderita mah? Kalau memang nggak ada masalah, bagus ya, sangat baik. Atau minum air hangat putih juga cukup, atau mungkin air putih hangat campur madu. Jika sakit lambung tapi juga punya diabetes gimana? Prioritaskan dulu yang mana yang mau diobatin sih ya. Tapi yang jelas tadi saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya kalau lambung kita atau pencernaan kita sudah bagus ya, itu insya Allah yang lain tuh ngikutin saja. Bayi umur di atas 1 tahun boleh nggak minum madu hexabrine? Boleh insya Allah. Untuk asam lambungnya apakah berpengaruh juga ke badan linu-linu? Iya jelas.
Saya sering ketakutan tanpa sebab, nangis tanpa sebab. Apalagi kalau sudah telat makan, resep paling cocok apa dong? Cari dulu masalahnya apa. Ketakutan tanpa sebab, nangis, harus ada sebabnya lah. Kalau nggak ada sebab, berarti ada sesuatu gitu kan. Ya, entah itu gangguan fisik ya, atau mungkin gangguan non fisik ya. Suami psoriasis artritis, maka lidah buaya berterapi psoriasis enggak. Ada kok resepnya, saya jelaskan di IG, hashtagnya itu anti gatal JSR, itu bisa untuk psoriasis insya Allah. Anti gatal JSR hashtagnya ya. Cara ngilangin sesak akibat asam lambung ya, tadi air rajin ya, termasuk nutrisi dari JSR Store tadi ya, udah ada paketannya ini ya, atau mungkin kaplet kayak begini juga bisa insya Allah. Tadi nama suplemen untuk lambungnya apa? Ya suplemen asam lambung, suplemen buat lambung nanti di JSR Store ada kok. Nah, tanya sama miminnya aja. Info nutrisi untuk lambung lansia 80 tahun ya, banyak ya, insya Allah madu juga boleh ya. Tadi ya, Anda bisa berikan alpukat ya, berikan zaitun buat mereka. Kemudian yang tadi ya, yang sasetan ini juga ada paketannya, nanti bisa didapatkan juga JSR Store. Itu juga bisa, zaitun juga bisa ya. Apa lagi ya, minyak ikan juga bagus tuh. Air tajin diminum kapan saja dok? Pagi dan sore sih, kalau saya senangnya minumnya pagi ya, sama mau jelang tidur, bagus dia. Baik, saya kira mungkin cukup ya teman-teman. Nanti mungkin dilihat-lihat lagi, atau mungkin dibaca-baca lagi, atau mungkin ditonton lagi postingannya, karena insya Allah banyak sudah saya jelaskan, pertanyaan sudah sebagian juga sama aja. Nanti yang nutrisi lambung ini sasetan, sama yang ini insya Allah ada di JSR Store. Udah dibuat paket kayak begini, nanti teman-teman bisa dapatkan di JSR Store. Demikian mungkin, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.